Bismillahirrahmanirrahim. Babu kita lil jani wa qatlil murtad. Bab menjelaskan atau berbicara tentang kital. Kital bukan membunuh, memerangi. Menyerang. Hah? Memerangi. Memerangi ya? Al-jani pelaku pidana, jinayat, pidana. Wa qatlil murtad. Nah ini baru membunuh orang yang murtad. Boleh buka. Hadis 1195 an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Qala Abdullah bin Umar Umar bin kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang dibunuh, boleh terbunuh, duna mempertahankan hartanya, fahuwa syahid, mati syahid, mati syahid. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, Tirmizi dan Shahihah. Secara sederhana ini memberi informasi, bukan soal mati syahidnya, bukan soal mempertahankannya, tetapi nilai harta dalam kehidupan. Tuh. Harta adalah soko guru kehidupan. Hidup adalah soko guru keimanan. Keimanan adalah soko gurunya dakwah. Gitu mata rantainya. Jadi ini memberi informasi bukan cuma yang mati mempertahankan harta itu syahid, akan tetapi juga memberi informasi kedudukan harta dalam kehidupan menurut pandangan Islam. Sehingga memang dalam Islam dikenal ada 5 prinsip yang harus dipertahankan. Ketika mempertahankan 5 prinsip itu mati, maka dia syahid. Yang pertama din, agama. Yang kedua nafas, jiwa. 3 akal. Yang keempat harta. Ini dia hadisnya. Pertahankan harta, syahid. Dan yang kelima nama baik. Ada dicemarkan orang nama baiknya, beneran, bukan kayak model pencemaran nama baik menurut konsep manusia. Iya, nggak beres. Iya, beres. Akhirnya baik buruk standarnya pikiran dia. Terus diperkarakan. Dalam proses memperkarakan nama baiknya, bunuh dia. Ada yang ditembak, ada yang diracun, ada nggak? Macam-macam. Nah itu mati. Kalau diracun sampai Coba Pak kita lihat cara mati. Itu dia tuh. Bab kita lil jani. Jani minal jinayah wahyal jarimah. Dosa, pelanggaran tertentu yang masuk kategori jinayat. Wa qatlil murtad anil Islam, mereka yang murtad dari Islam. Qauluhu duna malihi ay fi hifzihi wa difa'anhu, karena mempertahankan hartanya maksudnya menjaganya dan mempertahankannya, difa'anhu. Wa fil hadis dalil ala jawazi muqatalat man yuridu salbal mal wa nahbahu.
Hadis ini menjadi dalil boleh muqatalah membunuh orang yang ingin merampas harta dan kekayaan, ya, kekayaan harta nahbi. Wa anna rabbal mal law qatalahu lam yakun alaihi qisas. Pemilik harta pertahankan diri, dia menang, si malingnya mati, nggak ada kisos, nggak ada. Kita lihat hukum Indonesia itu dibegal orang. Oh, kalau kita malah bela diri masuk Iya, penjara juga. yang membela diri yang dihukum. Tidak ada kisos, tidak ada diat, tidak ada dosa. Wa illa lam yakun li iznil muqatalati ma'nan. Kalau tidak begitu, tidak ada artinya itu. Perintah atau izin muqatalah, melawan, memerangi. Perang identik membunuh. Masa bunuh dalam konteks perang dikisas gimana, susah. Kalau nggak dibunuh, ya dibunuh. Nggak ngebunuh, dibunuh. Iya. Waqad akhraja Muslim min hadis Abi Hurairah marfu'an. Ada hadis lain dari Abu Hurairah marfu'. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Waqala Ara'aita in ja'a rajulun akhzamali. Apa pendapatmu? Ada orang datang mau ngambil hartaku. Qala fala tu'tihi, jangan kasih. Qala ara'aita in qatalani. Gimana kalau dia membunuhku, berusaha perang gitu. Qala qatilhu. Bunuh lagi dia. Lawan maksudnya. Qala ara'aita in qatalani. Apa pendapatmu kalau dia membunuhku? Artinya aku kalah. Qala fa anta syahid. Qala araita in qataltuhu. Apa pendapatmu kalau aku membunuhnya? Dia kalah maksudnya. Qala fa huwa finnar. Dia di neraka. Hadza fi amril mal. Ini terkait harta. Wa qad waradatil ahadits fi ghairil mal. Banyak hadis ditemukan bukan terkait dengan harta saja, tapi dengan yang lain. Wa yasulu min majmu'iha, kesimpulannya anna man qatala duna ahli, terbunuh karena mempertahankan keluarga. Au irdih, nama baik tuh. Au nafsihi, dirinya sendiri. Au damihi, darahnya. Au dinihi, agamanya. Fahuwa syahid. Tadi tuh yang disebut ada 5 prinsip. Apabila kita pertahankan lalu mati, syahid. Maka terhubung dengan hadis lain. Rasulullah pernah tanya kepada sahabat, wahai sahabatku, tahu nggak kalian siapa di antara umatku yang mati syahid? Tahu? Yaitu mereka yang tewas di medan laga. Apa kata Rasulullah? Oh, kalau begitu umatku yang mati syahid sedikit. Baru beliau bersabda, al-mabtun syahid. Sakit perut, mati syahid. Al-gharik, tenggelam, berusaha, dia udah ada rumput-rumput dipegang, ada akar-akar, mati juga syahid. Tenggelam juga. Al-hariq, bakar, dia udah berusaha, mati syahid. Terus apa ya, lupa. Yang mati tertimpa reruntuhan, ada gempa, syahid. Mati mempertahankan harta, syahid. Mempertahankan nama baik, syahid. Ibu melahirkan, mati, syahid.
nuntut ilmu, mati syahid. Itu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahhalallahu tariqan ilal jannah. Karena itu fi sabilillah. Iya Pak, kita kembali ke teks Pak. Ini dia nih. 1196. Wa an Imran ibni Hasin radhiyallahu taala anhu qala qatala Ya'la ibnu Umayyah rajulan. Ya'la putra Umayyah membunuh seseorang. Fa'adda ahaduhuma sahibahu. Berantem. Terus digigit, tak disebut bagiannya ini. Iya. Digigit lawannya. Fantaza'a yaduhu min famihi. Akhirnya copot tangannya dari mulutnya. Entah dijelaskan. Fanaza'a saniyah. Saniyah itu gigi ya. Dia copot lagi giginya. Fakta soma. Keduanya berantem. Coba diangkat. Nah ini. Fakta soma ngadu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Nabi nih menjawab, merespon aduannya. Aya'addu ahadukum akhahu. Apa salah satu di antara kalian menggigit saudaranya yang lain? Kama ya'addul fahlu. Fahl ini apa ya? Beruang. Bukan beruang, singa apa-apa lagi itu. Sebagaimana binatang menggigitnya, la diatalah. Tidak ada diat. 196 Pak, kita lihat catatan kaki. Itu ada bagus tuh. Ke atas. Ke atas catatan kakinya. Tuh dia tuh. Qauluhu fa'adda min adda ya'iddu bab sami'a ay qata'ahu bi asnanihi, memotong dengan gigit namanya. Fanaza'a saniyatahu, coba diangkat, kemudian dia mencabut ya saniyah, gigi sri apa geraham ya. Ay qola'aha wa akhrajaha min makaniha, mencabut. Qola'a mencabut, naza'a mencabut. Cabut giginya. Lakin la amdan bal li syiddati naz'ihi, bukan sengaja. Wal fahal az-zakar minal ibil. Oh iya, onta jantan. Wa fil hadis dalil ala annal jinayah tuhaddiru watalghu idza waqa'at li ajli daf'i doror min janin akhar. Ini benar. Jadi musuhnya digigit kenceng, pas dicabut saking kencengnya tuh copot geraham kalau enggak salah, apa taring gitulah, pokoknya salah satu gigi itu sani ya, copot saking kencengnya, dan gigitnya seperti onta jantan menggigit. Nah, saking kencengnya
Baru kemudian wafil hadis, dalam hadis ini dalil, bukti, alasan, dalil ala anal jinayah, perbuatan jinayat, tuhadar menjadi lebur, hancur, tak ada arti, sia-sia. Watalghu, sama, sia-sia. Kapan? Idza waqa'at li ajli daf'i doror min janin akhar. Apabila itu terjadi karena menolak bahaya dari janin akhar, pelaku jinayat yang lain. Nah, ini agak sedikit belum nyambung. Pak Topik ini udah nyambung. Tadi kan kajiannya membunuh. Itu mau jelas. Bahkan dari sebelumnya membunuh itu, barangkali ini merajut makna. Membunuh itu ada sengaja, ada tidak sengaja. Yang kena kisos yang sengaja, tidak kesana, tidak sengaja diat, bayar denda. Bentuk tidak sengaja berburu di hutan, dia kira rusak, tembak aja cukir, nggak taunya orang lagi ngarit. Nah, masa Pak Topik mau lagi ngarit, ajar aja. Itu tak sengaja, nggak ada kisos. Tidak sengaja yang kedua, digebuk itu santri pakai kain. Nah, kan nggak ada kain bisa dipakai mematikan, enggak. Mati. Ya. Dalamnya besi kali. Ada orang Pak Taufik bukan digebuk pakai kain, dijewer, mati. Jewer kan nggak ada mati, karena Pak Jamal kan punya tenaga dalam dia. Jewernya pakai jewernya pakai tenaga dalam, mati. Itu masuk kategori nggak sengaja. Nah, ini bukan bunuh kayak begitu, gigit. Gigit. Kencengnya kayak apa? Kayak onta jantan, fahal, kalung gigit. Udah nggak ada yang lawan. Nah, ini sedikit dibantu pemahamannya, ini belum nyambung ya. Terus pas dicabut, copot. Apakah giginya yang itu, yang gigit itu copot? Kan logikanya gitu. Ya. Mana dia, Pak? Coba lihat hadisnya. Hadisnya coba lihat. Iya, ahadukum ahahu. Coba diturunin dikit, bukan diangkat. Lihat teks hadisnya, Pak. Wah, itu mau naik. Turun. Ya. 6 ya tadi. Iya, hadis yang tadi. Lagi, Pak, Ya, dikit. ya, 96 atas 96 nih tuh, udah kelewat tuh teksnya maksudnya. Qatala Ya'la ibna Umayyah, si Ya'la qatala kategorinya membunuh seseorang. Oh iya paham nih. Fa'addo ahadahuma sahibahu,
Maka kemudian orang yang terbunuh itu digigit, udah terbunuh digigit. Fantaza'ah, fantaza'ah ini yadahu min famihi, dia cabut atau tercabut. Oh, mencabut ini. Intaza'a padahal mutawa'ah, intaza'a, cabut, tercabut atau mencabut tangannya dari mulutnya. Fanaza'a saniyatah, lalu dia cabut. Naza'a mencabut. Saniyatah, saniyatah taring ya, taring ya. Ya, lupa-lupa ingat. Tapi lebih ingat sekarang yaitu taringnya. Taring yang gigit. Udah selesai. Fakta sama dua-duanya datang mengadu kepada Rasulullah. Terus masih tagnya, Pak. Nah, ini dia. Ilan Nabi faqala, pas ngadu Nabi berkata, aya'addu ahadukum akhah. Habis dibunuh digigit juga apa enggak? Seperti halnya onta jantan menggigit. Terus iya, hadisnya tadi kan begini, la diatalah, tak ada diat. Sekali lagi catatan kaki, Pak. Catatan kaki 96. Ini dia. Qauluhu fa'adda min adda ya'iddu. Sebab ya'addu ya, sami'a yasma'u. Adda ya'addu. Ai qata'ahu bi asnanihi. Dia potong pakai gigi, maksudnya gigit. Ya, fanaza'ah, terus copot taringnya. Tentu taring yang gigit lah, masa taring yang digigit. Oke, coba diangkat. Ini dia. Ai qola'ah, mencabut, qola'aha wa akhrajaha min makaniha. Terus copot, ya dia copotin, dilepas dari tempat. Lakin la amdan, tidak sengaja. Bal li syiddatin naz'ihi, karena sangat kuat menggigitnya, lalu nyabutnya juga pakai kuat tenaga. Wal fahal az-zakar minal ibil. Fahal artinya onta jantan. Baru ini nih yang perlu kita pahami. Wa fil hadis dalil ala annal jinayah. Jinayah, pelanggaran. Pelanggaran tadi yang harus bayar diat, ya, tahduru kali. Tahduru artinya sia-sia, artinya tak dinilai. Watalgu, lago, lalai, tidak dianggap. Idza waqa'at, apabila hal itu terjadi, li ajli daf'i doror, untuk menghindari boleh, menolak boleh, bahaya dari pelaku yang lain. Udah. Ilustrasi begini, kita punya mobil parkir, kalau rawan tempat parkir, rawan, udah namu udah tuh ngobrol lama, ada Pak RT kontrol, ini berpotensi nih dicuri,
Terus oleh Pak RT copotin bannya tanpa setahu pemilik. Sehingga kalau ada pencuri mau ngambil, itu terhalang. Itu yang namanya tadi ini, li ajli daf'i doror. Itu dilakukan dalam rangka menghindari bahaya dari pelaku pelanggaran yang lain. Paham ya? Nah, demikian juga membunuh atau melukai orang. Justru dilukai dalam rangka mencegah pelaku jinayat yang lain. Paham maksudnya? Nih jadi nyambung ke ceritanya Khidir sama Musa. Perahu bagus-bagus dibolongin sama Khidir. Itu kan jinayat tuh dalam hubungannya dengan ini, pelanggaran. Tapi dalam rangka menghindari perahunya itu dirampas. Maka yang kayak begitu tuhadar diabaikan. Talgu, lago. Ya. Diabaikan. Muhadar begini Bapak Ibu, mulanya sesuatu yang tadinya punya nilai tapi kemudian nilai habis sama sekali, itu namanya muhadar karena ada cacat. Kendaraan mahal, tabrakan, hancur, jatuh apa enggak itu harganya, itu namanya muhadar, nggak ada nilai. Orang itu sebenarnya mulia sekali, dihargai, dihormati, berbuat cacat, moral, udah habis itu kehormatannya, itu namanya muhadar, ya. Demikian juga perbuatan yang resikonya adalah namanya jinayat, resikonya kisos atau diat, tapi kemudian menjadi tidak karena dalam rangka menghindari pelaku jinayat yang lain. Iya, tuh gampang ilustrasi yang lain. Komandan sama wakil, lagi perang di hutan, komandan ketangkap. Kalau tangkap hidup-hidup, dia bongkar rahasia kekuatan umat, ya dah. Umpamanya dia bunuh dirinya dalam rangka mempertahankan barisan umat, itu masuk kategori boleh, boleh menyelamatkan umat, dirinya dia bunuh. Oke. Walaupun debatable. Atau bukan dia yang membunuh dirinya, wakilnya yang bunuh, tahu deh. Daripada ketangkap dibunuh atau tidak dibunuh, bahaya ini. Udah, bunuh aja. Maka fungsi kedudukan dia sebagai kepala pegang rahasia, sebagai komandan, itu jadi rontok, muhadar namanya. Udah nggak ada artinya, nggak bisa ditanyain, nggak bisa dibongkar rahasianya, orang udah mati. Paham itu? Akhirnya itu menjadi praktek bentuk kejahatan khusus. Ya betul tidak? Dia pegang rahasia. Itu banyak kasus-kasus kriminal yang ada sekarang. Kemarin di media sosial dapat kiriman. Itu kepala rumah tangga yang menjaga rumah yang sekarang sedang perkaranya ditangani, mati, bunuh. Munir dibunuh. Gitu. Nah, akhirnya yang kayak begitu masuk bab ini tidak dikisos. Iya, wallahu a'lam bishawab. Sekarang ini nih. 6 ini Pak 66 ya? Enggak lah. 97 dulu Pak.
1197. Tadi kan 96. Nih dia nih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ini kunyah dari Nabi Muhammad, Abul Qasim. Lau anna mra'an ittala'a 'alaika bighairi iznin. Apa itu? Fa khazaftahu bihasatin fa qaqta ainahu lam yakun 'alaika junah. Muttafaqun alaih. Wa fi lafz li Ahmad wa Nasa'i wa Sahih Ibnu Hibban. Fala diyata lahu wala qisas. Dari Abu Hurairah. Ini menarik sekali. Rasulullah bersabda, seseorang itla alaika ngintip tanpa izin. Ya namanya ngintip, nggak ada izin. Atau bisa jadi ada ngintip pakai izin. Nah ini yang tanpa izin. Khazaftahu bihasad. Kau timpuk pakai batu kerikil. Apa ini? Fafaqo ta ainahu. Faqota ya luka matanya. Berdarah atau buta. Lam yakun alaika junah. Enggak dosa. Udah kebayang. Pak Taufik paham bener nih. Kalau ada orang ngintip diapain? Iya, kalau ngintip-ngintip ya kita timpuk aja. Enggak. Betawi mah enggak colok. Colok apa? Tuh, kalau budaya kita colok matanya. Udah berdarah-darah. Enggak dikisos. Enggak dikisos dan tidak dosa. Kalau sendiri ngapain ngintip-ngintip? Tidak dosa. Luar biasa ini. Jadi apa namanya lucu-lucu juga. Colok. Kita mah nggak sampai segitu, andai kata segitu. Kita paling kita gebyur, kita lagi mandi, dia ngintip. Oh, timpuk mah kayu. Gebyur lubang. Bisa pakai kalau bisa pakai air cabe ya. Iya, nih saya nggak tahu nih Bu Fauzia dengar apa enggak. Kan itu mah kerjaan dia itu mah gebyurnya maksudnya. Iya, boleh Pak kita lihat catatan kaki 97 barangkali ada. Itu nggak ada diet, nggak ada kisos. Emang salah dia sendiri. Nih 97. Fa fakhaltuhu bihasad ay ramaituhu. Tuh timpuk. Lempar. Fa Batu. kokok tu ainahu. Ay kasar tuha, pecah. Waja'al tuhu awar. Jadi picak. Enggak apa-apa. Maka bisa dianalogikan maling luar biasa itu udah masuk tangannya jendela. Ke jendela mau buka kunci, kaca udah dipecahin, kita bangun. Kita apain tuh? Wah, bahaya. Kalau dibiarin dia jadi masuk, bahaya itu. Kalau dibiarin dia masuk sampai berantem belum tentu menang. Itu ilustrasi yang tadi gitu. Oh, udah kita pegang golok tajam. Hajar aja udah lengannya. Lengannya, bukan lengan. Pak Jamal bilang lengan. Hajar, putus umpamanya. Enggak kena kisos, enggak kena diat. Enak apa enggak tuh hukum Islam? Nih enggak pada mau. Oh, enggak. Hukum Islam. Potong tangan kalau nggak mau ya jangan nyolong gitu kurang lebih ya. Akhirnya dibiarkan, bukan cuma nyolong TV, nyolong apa itu lagi segala, nyolong uang rakyat. Udah susah dah motong tangan yang mana, orang udah bertriliun
Udah potong leher. Pada ogah. Tuh hukuman mati kan potong leher. Ya bener, ogah, takut mati. Udah, akhirnya takut dipertimbangkan lewat akal iblis. Jangankan menetapkan hukum itu perampasan aset saja nggak jadi-jadi. Udah bertahun-tahun. Bahkan sekarang lebih dahsyat lagi, rame viral di media sosial, ada semacam pembolehan terhadap korupsi yang penting syar'i. Ngeri apa enggak? Lebih dari itu, ada pengampunan. Diselesaikan di luar pengadilan, damai. Itu damai. Denda. Itu kan sama dengan boleh korupsi, kan terdamai. Gila apa enggak? Mengerikan apa enggak? Akarnya apa? Tak mau berpegang kepada hukum Allah. Hukum Allah potong tangan. Selesai. Maka pada takut mencuri. Dan lebih dahsyat lagi, ya emang pencuri, laporannya sama pencuri, keputusannya sama-sama mencuri, ya aman. Wallahu a'lam bishawab. Iya Pak. Sekarang 1198 Pak. Nih, Anil Barra ibni Azib radhiyallahu taala anhuma qala, dari Barra bin Azib, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, Barra bin Azib, qala Rasulullah SAW apa ini? Anna hifzul hawa bin nahar ala ahliha wa anna hifzul masyiyah bil lail ala ahliha wa anna ala ahlil masyiyah ma asabat masyiyatahum bil lail. Rawahu Ahmad wal Bah illa Tirmidzi sahih Ibnu Hibban fi isnadi ikhtilaf. Yang berkewajiban menjaga pagar rumah, pagar kebun, apa saja. Pada waktu siang itu kewajiban yang punya pagar. Disebut pagar, maksudnya kebun. Disebut pagar, maksudnya rumah. Itu kewajiban. Wa anna hifzul masyiyah, yang berkewajiban menjaga ternak pada malam hari, itu yang punya ternak. Wa ana ala hal masyiyah ma asabat masyad, dan pemilik ternak bertanggung jawab atas musibah yang menimpa ternaknya pada malam hari. Itu apa? Ternaknya hilang, oh berarti penjagaannya nggak sempurna. Ada pintunya, pintu kandang, nggak digembok. Dulu masih ya. Kalau sekarang kan banyak tuh. Ada garasi, hilang, nggak digembok. Ya dia tanggung jawab, nggak digembok. Oh sekarang problemanya udah lebih dari itu, digembok aja udah digunting. Ini memberi informasi yang bertanggung jawab pada waktu siang, pada waktu malam adalah si pemilik tembok, pemilik rumah. Baru kita lihat Pak, catatan kaki 198. Ini dia nih. Qauluhu al-hawaid tu al-basatin, kebun. Ada pagar. Qala Nawawi ajma'al ulama ala anna jinayatal bahaim bin nahar la dimana fiha. Ini dilakukan oleh bukan orang tapi binatang. Ulama sepakat bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh binatang pada siang hari la dimana fiha, tak ada jaminan, tak ada ganti.
Fa in kana ma'aha raqib, tapi kalau bersama binatang itu ada penunggang, au saik, maksudnya iya penunggang, au qaid, atau ya tukang angonnya gitu. Fa jumhurul ulama ala Pengembala. diman ma atlafathu. Penggembala ya benar. Maka ulama sepakat bahwa dia mengganti bagian yang dirusak, tanaman pamannya. Wa amma idza atlafat lailan faqala Malik. Tapi kemudian kerusakan kebun yang diakibatkan oleh binatang ternak pada malam hari, faqala Malik. Menurut Imam Malik, yadmanu sahibuha ma'at lafat, pemilik ternak dia harus mengganti kerugian gitu kurang. Wakala Syafi'i washabu, menurut Imam Syafi'i dan para sahabatnya yang lain, yadmanu in farata fi hifziha wa illa fala. Ini in farata, maka dia si pemilik ternak dia memberikan ganti rugi, jamin. In farata, apabila kurang kurang si pemilik kebunnya kurang memberikan penjagaan, ya. Pagar tanamannya cuma pakai rapi, ya, palang-palangin bambu, nah itu namanya kurang. Farrato ini tafrid, kurang. Kebalikannya kalau lebih, ifrat. Saya ulangi, faqala Syafi'i washabuhu yadmanu, maka dia membayar, artinya menjamin, mengganti rugi. In farata fi hifziha, kalau ini farata ini justru kalau dijaganya kuat pagarnya, wa illa falah, kalau pagarnya nggak kuat nggak ganti. Seolah-olah kalau ribut, emang pagarnya cuma segitu, tali rapia doang, bagaimana? Nah itu nggak ganti pemilik ternak. Tapi kalau udah dipagar kuat, ontaknya, kambingnya, kerbaunya, sapinya luar biasa, sampai pagar yang kuat saja jebol. Nah itu mengganti pemilik ternak, ya. Intaha mukhtasaran, singkatnya begitu. Wa inna ma farraqa baina jinayatil laili wan nahar li anna fil urfi anna ashabal hawaid wal basatin yahfazunaha bin nahar. Adapun dibedakan antara pelanggaran malam sama siang, sebab biasanya uruf pemilik kebun, pemilik barang berharga katakanlah, itu jaganya justru pada waktu siang. Wa ashabul mawashi bilail, sementara kejadian malam, ya, itu namanya melanggar uruf. Binatang malam lagi, maka tanggung jawabnya si pemilik binatang. Faman khalafa hadzal adah, siapa menyalahi kebiasaan ini, kana kharjan an rusumil hifzi, maka dia berarti menyalahi adat, keluar dari kebiasaan menjaga. Jaga siang, kalau malam enggak, karena malam orang istirahat tidur, ya, ngapain dijaga? Sekarang nilai udah berbeda, justru dijaga malam. Tetapi kemudian meningkat lagi kejahatan, bukan cuma malam, siang juga kejahatan merajalela, lebih dahsyat. Akhirnya siang malam, ya, jaga, tidur, jaga kebun, pergi kebun duren, siang malam jaga rumah. Iya, bin nahar washabul mawashi bil lail. Saya ulangi, li'anna fil urfi anna ashabal hawaid wal basatin yahfazunaha bin nahar. Pemilik kebun, pemilik rumah umumnya jaganya siang.
Sementara pemilik binatang jaganya malam. Malam jagain tuh binatang, jangan sampai keluar gitu. Keluar terjadi. Nggak tanggung jawab, dia harus ganti. Faman khalafa hadzal adah, siapa yang menyalahi kebiasaan ini berarti dia menyalahi uruf. Qala fis subul, si dalam subul salam. Wal malikiyah yuqayyiduna lima idza sarahatid dawab fi masarihiha al mu'tad lirra'yi. Imam Malik memberikan ikatan yuqayyidun, yaitu dengan malam, sebab pada umumnya kalau binatang malam istirahat di tempat istirahatnya, di kandangnya, ya. Kemudian terjadi kebun orang dijebol sama binatang malam, nah itu otomatis dia tanggung jawab. Oke. Wa amma idza kanat fi ardin mazru'ah la masraha fiha fa innahum yadmanuna lailan aw naharan. Adapun apabila kejadian itu di tanah pertanian, tak ada tempat istirahat si binatang, maka mereka yang punya binatang yadmanun, memberikan, menjamin, baik kejadiannya malam atau siang. Intaha, ini luar biasa kalau dikontekstualisasikan dengan kondisi sekarang, kehidupan sekarang yang memicu keributan antara satu warga dengan warga lain. Kalau dulu kasusnya binatang, kalau sekarang kendaraan. Jalan udah sempit. Banyak viral itu di media sosial, berantem A sama B karena sombong. Jalan udah sempit, parkir mobilnya di luar. Ya tidak? Tuh. Ada substansi yang menjadi benang merah antara kasus dalam hadis ini dengan kondisi sekarang. Apa itu benang merahnya? Siapa yang menjamin, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang benar, siapa yang salah. Dulu hampir-hampir di zaman gubernur siapa itu dilarang beli mobil kalau nggak punya garasi. Benar apa enggak itu? No problem. Ya tidak. Bermula dari problem itu pada ribut tetangga. Bener ribut di kompleks saya itu. Akhirnya rapat RT. Ada pasos lapangan. 2. 1 buat serbaguna, udah 1 buat parkir aja. Dia larang parkir itu, jalan itu. Kecuali dalam kondisi-kondisi mendesak. Ya. Iya, udah muncul peraturan. Parkir di Pasum ini, dekat rumah saya itu, semua parkir itu. Akhirnya berkembang bayar, jadi parkir berbayar, bayarnya bulanan, si A, si B, si C itu, sehingga tidak lagi parkir pinggir jalan. Kan agak mirip dengan ini. Miripnya yaitu hak, siapa yang berhak, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang berkewajiban. Wallahu a'lam bissawab. Tu intaha. Berapa sekarang? 99 apa 98? No, itu Kitabul Hudud serem itu nanti. 199 Pak ya? Iya, coba terus. Ini mah catatan kaki. Tuh 99. An Mu'az ibn Jabal. Iya. Oh, buat Diskusi besok. dulu, Ustaz. Diskusi Buat, dulu. buat besok katanya. Ya, silakan. Begitu. Ayo, silakan. Pak Taufik.
Itu Silakan Pak diskusi. Ustadz, kelihatannya memang hadis kita Islam kan luar biasa ya. Orang masuk ke rumah kita aja main ngintip-ngintip atau masuk sembarang boleh kita tipu kok. Kalau perlu kita colok tegas. Itu aman itu, nggak perlu kisos ya. Benar. Juga pokoknya bagus Iya. lah masuk ke kebun kita sembarangan nggak pakai izin gitu. Kalau di sini Iya. dia naik, terus kemudian kalau memang kita misalnya maaf ya, dia terjadi perkelahian, kita bisa ngebunuh dia, kita yang ditangkap kalau kita di sini ngebunuh dia. Atau itu ya kan susah nih. Kita nggak bisa Iya. begitu. Padahal contohnya itu banyak kalau di Mekah itu kan kalau tangannya buntung berarti kan dia mencuri kan. Ada kan yang suka lagi Udah pernah itu. mencuri. Iya mestinya ya contoh kayak gitu tuh luar biasa. Kita masih belum bisa kayaknya nih. Tapi memang luar biasa nih. Terus kalau tadi kalau kita mempertahankan apa harta Kalau kita baik, kalau mau harta. dipaksa ambil itu kita termasuk jihad ya Pak Ustadz ya. Iya, syahid. Syahid ya. Kalau mati, kalau cuma Kalau luka mati. doang mah sakit. Ya nggak mau ada mati. Tapi kalau kalau yang matinya Pak Ustadz bilang tadi, kalau misalnya Mas sakitnya tadi sakit perut aja itu termasuk jihad tuh berarti husnul khotimah ya. Iya. Sakit perut, lambung, terus tenggelam, kebakar, tadi kan termasuk melahirkan. Ya. Saya nggak melahirkan, cuman Syahid. maksudnya, hah? Jihad ya? Syahid. Iya itu jihad. Jadi kalau Nah, sakit baru perut, hah? baru Tadi harus dipahami secara baik. gimana maksudnya? Harus tuntas penjelasannya. Kenapa gitu? Rasulullah bilang yang sakit perut, yang mempertahankan harta, yang melahirkan untuk Yang tenggelam, syahid. Nah, kebakar. ada benang merah yang Maksudnya? menjadi substansi sehingga mereka-mereka itu disayid, yaitu saat menghembuskan napas terakhir tuh ingat Allah. Semua tuh orang mau melahirkan tuh. Cara Allah menggiring agar si hamba ingat kepadanya. Ketika kelelep, cara Allah menggiring hambanya untuk ingat kepadanya. Itu yang kayak begitu nggak ada yang diingat kecuali Allah. Kalau kelelep, gelap-gelap. Benar, itu yang diingat. Itu yang diingat Allah itu. Iya. Pokoknya tertimpa reruntuhan. Dan memang faktanya kayak begitu. Ketika gempa dahsyat Sumatera Barat beberapa tahun yang lalu ditayangkan, orang berhamburan dari gedung, ya, cari aman. Gedungnya udah goyang. Apa yang keluar dari mulut mereka? Allahu Akbar. Oh iya iya. Oh, gitu Allah mengiringnya. Oleh karena itu menjadi luar biasa yakin ketika terhimpit reruntuhan gunung lalu gedung lalu Anda menghembuskan napas terakhir, nggak ada yang Allah ya Allah gitu. Itu yang membuatnya dikategorikan sebagai syahid. Dan atas dasar itu ulama membagi syahid kepada dua. Ada syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat. Dunia akhirat yang di medan laga. Nggak usah dimandiin, nggak usah disolatin, nggak usah dikapanin, dimakamkan. Tapi kalau yang syahid-syahid tadi itu syahid dunia. Dia biasa diberlakukan seperti halnya orang jenazah biasa. Gitu. Biasa dimandiin, dikafani, disolatin, lalu dimakamkan. Tinggal Pak Taufik pilih berdua sama Pak Jamal mau syahid yang mana gitu. Mau sakit perang apa sakit perut aja? Sakit perut itu. Ya udah ntar ngerebus Indomie yang banyak. Iya. Sebenarnya kalau diterapin cara hadis luar biasa nih. Kita belum bisa nih. Potong tangan aja gak berani, apalagi kalau ngambil dikit aja nggak boleh potong tangan. Padahal duitnya ngambilnya bukan. Iya, akhirnya sekarang udah tuh mau damai, sama maling mau damai.
Ya, kan luar Iya Pak biasa. Ustadz, barang Hah? siapa yang korupsi, asal pulangin aja baik-baik, itu diambil. Enak Akhirnya banget. udah mau jadi kejadian. Ah, nggak kebayang, nggak kebayang. Itu Jadi itu namanya menganjurkan penyuburkan. kemudian korupsi. Bahkan Rasa. sindirannya, ah nanti ada perguruan tinggi teknik korupsi. Jurusan teknik korupsi, teknik Dosennya maling. siapa tuh? Wah, Dosen. benar, 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 benar. Sindiran